أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini kembali kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam melaksanakan satu kegiatan kita, ibadah kita, yaitu ibadah bulan suci Ramadan. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan pula kepada Rasulullah, Nabi junjungan kita, yang membawa suri tauladan kepada kita seluruh umat manusia, agar selalu membawa berkah di dalam kehidupan kita sehari-hari dan selalu membawa maghfirah di dalam perjalanan hidup kita sampai di akhir masa. Hari ini kita akan menyampaikan yaitu tentang makna nuzulul Quran, di mana penyampaian yang akan kita sampaikan ini semoga mendapatkan berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, tentunya kita memahami makna daripada nuzulul Quran yang begitu sangat berarti bagi kita, yang mana malam ini dikenal pula sebagai peristiwa turunnya Al-Quran, yang mana sering juga kita peringati setiap tanggal 17 Ramadan oleh umat Islam dengan cara memperbanyak amalan membaca Al-Quran, mengamalkan serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dipertegas pada surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia atas penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Dengan demikian, surah ini mempertegas bahwasanya ada beberapa hal yang menjadi panutan bagi kita, bahwasanya Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kehidupan kita di kemudian hari. Kemudian ada beberapa amalan-amalan yang dilaksanakan atau yang biasa dilakukan oleh Rasulullah pada malam nuzulul Quran. Yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quran atau mengisi waktu dengan membaca Al-Quran. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka ia mendapat satu kebaikan dan kebaikan itu akan dilipat gandakan. Aku tidak menyatakan alif lam mim menjadi satu huruf, namun alif dilipat gandakan menjadi satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, begitu semisalnya. Nah, dengan demikian mengamalkan membaca Al-Quran di malam 17 Ramadan begitu sangat berlipat ganda pahalanya. Kemudian yang kedua, amalan yang disampaikan oleh Rasulullah, memperbanyak sholat malam. Selain daripada sholat tarawih, sholat malam yang lain pun sangat dianjurkan. Hal ini karena sholat malam adalah salah satu yang utama di bulan Ramadan selain sholat fardu. Sebagaimana hadis yang disampaikan, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram.
Sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Hal ini juga mempertegas kepada kita bahwasanya sholat malam begitu penting juga bagi kita sebagai manusia yang memiliki kelemahan. Dengan sholat itulah kita dapat membawa kemudahan bagi kita. Kemudian di antara amalan-amalan pada malam nuzulul Quran, ada pula hikmah yang dapat kita ambil pada malam nuzulul Quran. Yang pertama, mengamalkan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran diantaranya petunjuk-petunjuk tentang perilaku berbuat baik, menghindari perbuatan maksiat, sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Nah, itulah yang salah satu petunjuk-petunjuk yang dihikmahkan di dalam malam nuzulul Quran. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dalam keadaan mulia atau dalam bulan mulia. Artinya Al-Quran itu diturunkan dalam satu malam yang betul-betul begitu mulia, supaya dengan datangnya seperti itu kita dapat memahami bahwasanya bulan-bulan Ramadan atau bulan Ramadan betul-betul merupakan bulan mulia bagi kita. Yang ketiga, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dengan membaca Al-Quran, dan kita memahami bahwasanya Al-Quran itu sebagai obat penawar rasa gundah bagi seseorang, di mana dikala manusia memiliki kegalauan, kegelisahan, kemudian berbagai macam persoalan-persoalan yang dihadapinya, dengan membaca Al-Quran kembali akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ini adalah manusia yang begitu lemah, yang selalu mengharapkan ridho dan maghfirah dari Allah. Kemudian hal ini dipertegas pada surah Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dengan hadirnya Al-Quran menjadi obat penawar bagi kehidupan kita, ketika kita berharap kepada manusia, justru akan berakhir dengan kekecewaan. Harapan yang indah hanyalah berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 265 yang artinya, Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali bagi orang-orang yang berakal sehat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga hikmah yang dapat disampaikan ini menjadi berkah bagi kita semua dan tetap menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.